Halo, bertemu lagi dengan saya Khalid Hidayat. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang chemical utama laundry. Apa saja chemical utama yang biasa digunakan di dalam perlaundryan sehingga kita tahu sebetulnya deterjen atau apa saja yang memang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian, baik itu kiloan, satuan maupun yang lainnya. Chemical utama di dalam perlaundryan biasanya itu hanya 3 ya. Yang pertama ada deterjen, yang kedua ada softener, dan yang ketiga itu biasanya menggunakan parfum. Walaupun biasanya nih yang ketiga ini ada di antara teman-teman laundry juga nggak pakai parfum sebetulnya, yaitu menggunakan pelicin setrika. Fungsi dari masing-masing chemical utama ini, yang pertama deterjen. Deterjen itu dia berfungsi untuk membersihkan. Ketika ada pakaian kotor, maka fungsi deterjen ini sangat penting untuk laundry, karena sebagus apapun mesinnya, kalau deterjennya tidak ampuh, kalau cairan chemicalnya tidak ampuh untuk membersihkan, maka sesungguhnya mesin itu hanya sebagai alat bantu untuk produksi. Dan ketika pakaiannya masih kotor, maka semahal apapun mesinnya, sesungguhnya masih menjadi sebuah PR untuk kita. Berarti laundry kita belum bisa menyelesaikan, menuntaskan keinginan customer untuk membersihkan pakaiannya. Bentuk dari deterjen ini itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk powder atau bubuk, deterjen bubuk. Ada juga deterjen liquid yang saat ini mungkin banyak digunakan oleh para laundrypreneur atau ibu-ibu rumah tangga dalam mencuci pakaiannya. Walaupun masing-masing memang punya keunggulan dan kekurangan. Nah, hanya saja memang deterjen cair ini atau yang deterjen liquid ini itu booming ya sekitar 2015 ke atas lah. Ya, dulu orang mengenal deterjen itu dari mulai sabun colek ya, zaman dulu, terus kemudian naik ke deterjen yang bentuknya bubuk gitu, dan sekarang lagi rame itu deterjen yang bentuknya liquid. Tapi nggak ada masalah, itu pilihan teman-teman untuk bisa menentukan mau pakai deterjen yang bentuknya mana, mau yang powder atau mau yang liquid, nggak ada masalah. Yang penting tugasnya bisa membersihkan pakaian dari noda-noda yang timbul dari customer. Yang kedua, chemical utama pada laundry itu yaitu softener. Kalau dari akar katanya atau terjemahan bahasa Inggrisnya bahwa soft itu lembut, berarti softener itu fungsinya adalah melembutkan. Walaupun di antara ibu-ibu biasanya ada saja yang suka masih menganggap bahwa softener itu sebagai pewangi. Ini kesalahan yang perlu diluruskan, karena fungsi dari softener itu adalah melembutkan. Loh, kok ada wanginya ya di dalam softener itu? Wangi itu hanya penambahan parfum saja supaya secara produk bisa saja jadi lebih menarik, dan bisa saja itu sebagai cara produsen untuk menjadikan produknya tetap bagus gitu, tidak hanya sekedar melembutkan tapi ada aroma wanginya. Dan wanginya itu bisa disesuaikan, bisa dikasih aroma apapun boleh, bisa dikasih warna apapun boleh, tapi fungsinya adalah melembutkan. Nah, biasanya softener ini digunakan untuk pakaian-pakaian pengerjaan satuan kalau di dalam laundry. Ambil misalkan contohnya bed cover atau handuk, spray, gorden dan lain sebagainya, boneka yang sifatnya memang dia memberikan rasa nyaman dan lembut ya. Kayak handuk, towel itu kalau nggak pakai softener biasanya kayak ada yang kurang. Bisa saja efek deterjen yang menjadikan bersih tadi karena banyaknya klorin, karena banyaknya alkali, dia justru malah menjadikan kainnya jadi malah kasar. Nah, ini yang membuat tidak nyaman customer. Oleh karenanya biasanya pihak laundry akan menambahkan softener pada beberapa pencucian
produk-produk yang memang jenisnya satuan. Ada nggak laundry kiloan yang dikasih softener? Ada nggak ya? Mungkin ada kalau harganya sesuai, kalau harganya worth it. Jadi kalau harganya under 7.000 atau under 8.000 ya agak berat kalau laundry kiloan dikasih softener juga. Ya, yang pertama adalah deterjen, yang kedua softener, dan yang ketiga dari chemical utama itu adalah parfum, biasanya untuk finishing. Ini digunakan pada saat selesai proses pressing. Nah, finishing ini sebetulnya ada dua metode nih. Kalau teman-teman laundry menggunakan setrika uap, maka parfum ini digunakan pada saat mau packing plastik, ya. Tapi teman-teman yang menggunakan setrika listrik, nah ini agak sedikit beda nih, ya, rulesnya juga ada agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena fungsinya pelicin, berarti penggunaannya pada saat ketika melakukan setrika, ya. Loh, kok bisa berbeda? Tentu karena memang kalau setrika uap tanpa harus menggunakan pelicin, dia sudah melicinkan, karena uap yang dikeluarkan dari setrika uap dari tungku boiler terus masuk ke dalam kepala setrika dan disetrikakan, itu sudah secara otomatis mampu membantu untuk merapihkan, gitu ya, mampu membantu untuk melicinkan. Makanya kalau sudah pakai setrika uap itu nggak butuh lagi dengan namanya pelicin setrika, ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga mungkin di rumah masih pakai setrika listrik, masih harus semprot-semprotkan pelicin setrika, ya, entah itu mereknya apapun. Biasanya kan slogannya begini, pelicin dan pewangi, gitu ya. Padahal fungsinya sebetulnya pelicin. Wangi itu hanya tambahan dari parfum atau aroma yang biasanya ditambahkan untuk menambah wangi dari pelicin tersebut. Jadi pelicin atau parfum ini memang beda peruntukan. Jadi kalau parfum itu digunakan untuk finishing pada saat laundry itu mau di packing, kalau pelicin itu digunakan pada saat proses setrika. Nah, biasanya ibu-ibu yang masih menggunakan setrika listrik. Jadi kalau sudah setrika uap biasanya sudah nggak pakai lagi tuh yang namanya pelicin setrika. Jadi 3 chemical utama yang biasanya digunakan oleh laundry. Yang pertama deterjen yang berfungsi untuk membersihkan, bentuknya 2, ada powder, ada liquid. Yang kedua ada softener. Nah, softener ini fungsinya untuk melembutkan, dan yang ketiga ada parfum sebagai finishing, yaitu untuk mewangikan. Adapun tadi turunannya untuk ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan setrika listrik, maka digunakanlah pelicin plus pewangi. Nah, nggak ada masalah, ya, karena masing-masing punya metode dan punya caranya sendiri, dan itu semua pilihan tergantung teman-teman yang mau pakai dengan metode yang mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri.